Protagonis kami adalah Kim So-ho, tetapi di dunia ini mereka memanggilnya Lloyd Fronter, dan ia hanyalah seorang insinyur sipil biasa. Dia dan asistennya yang terampil akan mengubah dunia. Mereka ingin mengubah semua tanah ini menjadi uang. Ini akan menjadi kisah monster penghasil uang. Beberapa tahun yang lalu, di sebuah desa kecil, sebuah jendela muncul memberitahukan kepadanya bahwa ia sekarang adalah makhluk tertinggi. Dia akan mengambil peran sebagai karakter fiksi dalam novel insinyur berdarah dingin. Jadi, lakukan yang terbaik dan semoga sukses. Dia akhirnya mengerti ini. Itu seperti reinkarnasi dari webtoon yang sering dia baca. Tapi inilah pertanyaannya, mengapa dia bangun dengan wajah di lantai di tengah-tengah dari mana? Mulutnya bertingkah aneh dan jendela-jendela sistem membuatnya kesal. Dia berpikir tentang apa karakternya dalam novel ini sebelum diinterupsi oleh asistennya. Namanya Javier dan dia adalah karakter utama novel. Sekarang dia adalah seorang ksatria biasa, tetapi ketika ceritanya berkembang, dia akan dikenal di seluruh benua. Itu pendekar pedang Javier, dan dia adalah pemimpin para perusuh. Itu akan menjadi mimpi buruk jika mereka pulang. Javier mengatakan dia minum pada siang hari dan merusak perabotan di bar. Ketika dia kembali ke rumah, dia jatuh ke tanah. Ayahnya mengirimnya karena dia khawatir tentang putranya yang bodoh. Dia tidak ingin berduka atas kematian seorang putra idiot dengan mulut terkilir jauh dari rumah. Lloyd menyadari bahwa tanahnya terlalu dingin, yang tidak memungkinkan untuk tidur. Dan sebelum Javier pergi, Lloyd menghentikannya dan mengajukan pertanyaan. Dia bertanya apakah keluarganya tenggelam dalam hutang, di mana dia menjawab bahwa ini adalah kata baru baginya dan kemudian mengetuk pintu di belakangnya. Lloyd tidak perlu mengajukan pertanyaan ini sejak awal, karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Baron dan istrinya akan bunuh diri setelah ditipu oleh penipu jahat, dan Lloyd menjadi mabuk dan, pada akhirnya, memuntahkan darah dan mati. Akhir yang menyedihkan, di pagi hari, ibunya, bernama Marbella Frontera, berhadapan dengannya tentang apa yang dia lakukan kemarin. Dia mengatakan kepadanya untuk meminta maaf dan memastikan dia meminta maaf kali ini. Lloyd mengatakan padanya bahwa dia akan meminta maaf atas tindakannya. Responsnya mengejutkan mereka pikir dia masih mabuk dari tadi malam. Mereka mulai berjalan melalui desa, tetapi semua orang menghindarinya, bahkan anak-anak yang diperintahkan untuk tidak memandangnya. Semua orang jijik padanya. Dia perlu mengubah citranya sesegera mungkin, dan karena dia adalah putra Baron, dia memiliki kemungkinan untuk menjalani kehidupan yang mudah sampai dia meninggal. Dia memeriksa untuk melihat apakah ada sistem kecurangan yang bisa dia gunakan, tetapi satu-satunya keterampilan yang dia miliki saat ini adalah penipu dan pemabuk bermasalah. Itu pasti lelucon. Mereka akhirnya berhasil sampai ke bar. Javier melihat jauh ke dalam jiwa Lloyd. Sudah ada beberapa perubahan dalam dirinya sejak semalam. Dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Di dalam bar, semuanya rusak. Lloyd meminta maaf kepada pemilik bar, tetapi tidak ada orang lain yang bisa mempercayainya. Lloyd mengatakan dia menyesal, tetapi tidak terlihat seperti seseorang yang benar-benar menyesal. Pemilik bar takut padanya. Citranya adalah bencana total. Lloyd bertanya mengapa pemilik bar tidak bahagia, yang Skill menjawab bahwa pemiliknya tidak bahagia karena Lloyd telah menghancurkan semua perabotan di bar, bahwa pemilik telah membeli dengan banyak pekerjaan dan usaha. Skillful juga menyebutkan bahwa ibu pemilik masih menderita karena dinginnya musim dingin lalu dan bahwa Lloyd juga telah merusak bisnis. Lloyd merasa bersalah atas apa yang dia lakukan sambil memikirkan bagaimana mereka belum menemukan sistem pemanas. Tiba-tiba, dia berhenti dan gagasan itu langsung muncul di benaknya, tidak ada sistem pemanas di dunia ini, tetapi jika dia bisa membangunnya. Kim So-ho, yang adalah insinyur sipil, datang dengan ide bahwa ia percaya akan sukses dalam waktu singkat. Ini dimungkinkan karena pengalaman So-ho dalam membangun rumah dan bekerja sebagai buruh. So-ho membangun banyak rumah saat bertugas di ketentaraan dan bekerja secara konsisten sebagai buruh siang dan malam. Dia percaya bahwa pengalaman ini akan membantunya mencapai kesuksesan dengan proyek barunya. Dia akan mulai dengan itu dan membayar semua hutang. Dia akan kembali ke bar dan mendapatkan pesanan pertamanya di sana. Tetapi tiba-tiba sebuah jendela baru muncul dan perjalanan sejatinya baru saja dimulai. Sistem PR telah diaktifkan.
PR adalah poin hubungan yang bisa dia dapatkan dengan meningkatkan hubungan dengan karakter kunci. Itu mengubah segalanya. Lloyd tidak begitu mengerti apa itu RP, tetapi dia tahu itu ada hubungannya dengan karakter kunci. Kemudian dia memandang Javier dengan mata yang sangat curiga. Kesannya yang menyenangkan sangat rendah. Dia ingin mencoba sesuatu, memandang Javier dengan cara yang sangat menarik dan mengatakan bahwa dia sangat tampan hari itu. Javier merasa jijik padanya dan kesannya bahkan lebih rendah dari sebelumnya. Dia harus berhenti untuk saat ini sebelum dia marah. Mereka tiba di bar lagi. Lloyd menyiapkan kontrak untuk membangun sistem pemanas untuk pemilik bar. Dia akan membayar untuk apa yang dia hancurkan terakhir kali dengan operasi konstruksi ini dan, seperti yang diharapkan, dia tidak percaya satu kata pun yang keluar dari mulut sampah ini. Dia bahkan menggunakan kemampuan dinding mental untuk memblokir segala jenis manipulasi mental. Lloyd tidak punya pilihan, jadi dia mengancam pemilik bar, yang segera menandatangani kontrak tanpa ragu-ragu. Lloyd adalah penipu sejati. Akhirnya, dia mendapat kontrak pertamanya. Senang berbisnis dengan Anda, Tuan. Mereka meninggalkan bar. Javier bertanya mengapa dia mengancam pemilik bar dan memaksanya untuk menandatangani kontrak. Lloyd memandangnya dengan mata tenang dan berkata bahwa semua orang mengharapkannya menjadi penipu karena apa yang telah ia lakukan di masa lalu. Itulah sebabnya tidak ada orang lain yang akan percaya atau percaya padanya jika dia mencoba untuk menjadi benar dan jujur dengan mereka. Itu mengejutkan Javier. Sejak kapan dia mulai berbicara dengan pikiran yang masuk akal? Dia akan membuat pemilik bar dan ibunya bahagia, apapun yang terjadi. Senyum mereka akan menjadi dasar kerajaan moneter mereka. Dia mulai menggali tanah dan memukul dengan sekopnya. Setelah itu, ia mulai membangun menggunakan kayu dari gudang keluarganya, tetapi tubuhnya tidak bisa mengikutinya, ia sangat lelah. Tapi dia segera diinterupsi oleh Javier, yang terkejut dengan apa yang dia lakukan untuk pertama kalinya. Dia melakukan sesuatu yang berguna dalam hidupnya. Semua bagian tubuhnya sakit, tetapi dia harus terus berjalan. Dia mencoba memotong kayu, tetapi ketika dia mengangkat kapak, dia akan jatuh. Javier menjemputnya dan mengambil kapak darinya. Dia ingin membantu, melemparkan kayu ke udara, dan dengan ilmu pedangnya, memotong semua kayu menjadi irisan yang sempurna. Ini luar biasa, seperti yang diharapkan dari seseorang yang akan menjadi master pendekar pedang terbesar di masa depan. Tetapi alih-alih berterima kasih padanya karena membantunya, dia meminta Javier untuk membantunya menggali tanah lagi. Dia pasti penasaran dengan apa yang dia coba bangun, jadi jika Javier dapat membantunya, mereka akan selesai dengan cepat. Dia ingin melihat apa yang dia rencanakan. Mereka berdua mulai menggali tanah dengan cepat dan akhirnya selesai membangun gedung. Kamar yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya siap, untuk menyenangkan pemilik bar dan ibunya, yang menikmati suasana hangat dan nyaman di dalam ruangan. Itu tampak hebat dengan logo perusahaan mereka ditampilkan dengan bangga di dinding. Pemilik bar berterima kasih kepada Lloyd karena menggunakan sihirnya untuk membuat semuanya pas dan untuk membawa kebahagiaan ke wajah ibunya. Javier terkejut dengan hasilnya. Tidak ada keraguan bahwa Lloyd sekarang adalah orang yang berbeda. Dia masih tidak percaya itu benar-benar terjadi. Mereka berdua tampak sangat senang tentang hal itu dan itu, dengan sendirinya, membuatnya bahagia. Kesannya pada Lloyd meningkat 2 poin. Lloyd menginvestasikan banyak uang dalam pembangunan, tetapi ini bukan masalah, karena pada akhirnya rumah ini hanya untuk promosi. Terlepas dari keberhasilan ruangan dalam beberapa hari terakhir, Lloyd berjuang untuk meyakinkan orang untuk mempekerjakannya untuk membangun yang serupa. Dia memberi mereka kontrak yang menawarkan jasanya, tetapi orang-orang ragu untuk mempercayainya. Lloyd terpaksa mengancam mereka dalam upaya meyakinkan mereka untuk menerima tawarannya, tetapi tiba-tiba seseorang memanggil namanya. Adalah ayahnya. Namanya Arcus Frontera dan kesannya adalah 20. Di rumah mereka, ketika mereka sedang makan, ayahnya bertanya apa yang dia rencanakan untuk memulai kali ini. Lloyd menjawab bahwa pemilik memesan kamar berpemanas, jadi dia membangunnya untuknya. Ayahnya kemudian mengatakan kepadanya untuk tidak berbohong kepada orang-orang yang tidak tahan lagi dengan kebohongannya. Lloyd akan pergi, tetapi ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia harus tahu sekarang situasi keluarga. Tetapi jangan khawatir, ayahnya akan mengatasinya. Dia mendengar kata-kata ini sebelum dia datang ke dunia ini.
Pada saat itu, dia benar-benar berpikir bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja, tetapi itu bohong. Dia keluar dan memberitahu ayahnya untuk tidak menyerah, karena dia juga akan bertahan. Di kamarnya, dia memikirkan tentang titik PR ini dan bagaimana dia bisa menggunakannya. Sistem mulai memindai untuk melihat apa yang baik, dan selama pemindaian, sistem menemukan semua data teknik sipil di kepala Anda dan memberi Anda keterampilan untuk menggunakan apa yang Anda ketahui sepenuhnya. Keterampilan yang diperolehnya didasarkan pada pengetahuannya saat ini tentang pengukuran dasar dan desain dasar. Karena dia punya cukup poin, dia memilih keduanya. Keterampilan pertama adalah pengukuran dasar, dan keterampilan ini membantunya mengukur hanya menggunakan matanya. Keterampilan kedua adalah desain dasar, ini memungkinkannya untuk menggambar dan memproyeksikan apapun ke kepalanya dengan sangat cepat. Keterampilan ini akan banyak membantunya dalam membangun apa yang diinginkannya, tetapi tetap saja, andai saja ia memiliki pengetahuan untuk membuat alat berat atau kemampuan untuk memanggil mereka. Sistem merespons dengan cepat, mengatakan bahwa dimungkinkan untuk memohon. Lloyd senang mendengar ini, tetapi sistem menunjukkan kepadanya jendela undian acak untuk semacam fantasi. Ini membutuhkan Rp50, dan ia hanya memiliki Rp1 tersisa. Jika dia benar, semacam fantasi bisa menjadi apa saja yang bisa dia bayangkan. Mereka akan bermanfaat seperti mesin berat. Tujuan Anda sekarang adalah untuk mendapatkan Rp sebanyak mungkin untuk dapat memanggil semacam fantasi. Ketika dia berjalan, dia menemukan rentenir. Salah satunya disebut Meatloaf dan yang lainnya, Sayla. Mereka melewatinya tanpa menyapa putra Baron. Ini tidak sopan, tetapi dia segera ingat bahwa mereka memasuki kantor Baron dan tidak menghormatinya. Mereka mengatakan kepadanya bahwa dia punya waktu 5 hari untuk melunasi utangnya, dan jika terus seperti ini, mereka tidak akan diam lagi. Lloyd mendengarkan sambil tidak menghormati ayahnya. Kesempatan yang luar biasa baginya untuk muncul. Meatloaf mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak mampu membelinya, dia tahu tempat yang bagus di mana dia bisa menjual istri dan teman-temannya. Baron itu tidak mengatakan apa-apa, kaget, tetapi Lloyd mendekati mereka dan bertanya, apakah menurut Anda benar untuk tidak bersikap sopan hanya karena Anda seorang kreditor? Dia dengan cepat berjalan menjauh darinya dan kemudian bertanya siapa dia. Begitu dia tahu itu adalah putra idiot, dia menjadi tenang dan berkata untuk tidak mengganggu pembicaraan orang dewasa. Tepat sebelum menyelesaikan kalimat, Lloyd meminta untuk melihat surat undangan terlebih dahulu. Keduanya bingung dengan apa yang dia katakan. Lloyd kemudian memberitahu mereka salah satu hukum mulia kerajaan, setiap bangsawan kerajaan memiliki hak untuk melindungi hak dan kepentingannya, dan memasuki rumah bangsawan tanpa undangan sama saja dengan invasi. Keduanya marah, tidak pernah mendengar hukum seperti itu dalam hidup mereka. Lloyd bilang tidak apa-apa, mari kita periksa. Dia memanggil Javier dan dia pergi ke kantor. Lloyd kemudian menyuruh Javier untuk memotong lengan penyerang. Mereka memanggilnya gila dan bertanya apakah dia mencoba pergi ke pengadilan atau sesuatu, selama dia tidak keberatan pergi ke pengadilan untuk memeriksa undang-undang ini dan melihat di sisi mana pengadilan akan berdiri. Mereka hampir kesal karena ketakutan dan dengan cepat meninggalkan kantor. Ayahnya takut dengan apa yang mereka lakukan, itu tidak akan membantu menenangkan segalanya. Lloyd mengeluarkan sekantong uang dan mengatakan bahwa uang ini tidak cukup, tetapi itu akan bertahan selama beberapa waktu. Ayahnya mengatakan kepadanya untuk tidak memeras uang dari orang-orang. Javier mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir, dia akan mengawasinya. Baron mempercayai persidangan Javier dan memutuskan untuk melihat apa yang akan terjadi. Ketika mereka berjalan, Javier meminta Lloyd sebagai orang yang tidak tahu apa-apa karena dia tahu tentang hukum, dan tentu saja dia membacanya di novel. Setelah kematian pasangan itu, kedua rentenir ingin menggali mayat-mayat itu dan menjualnya, dan pada saat itu ia mengutip undang-undang itu. Dia memotong tangan kedua orang itu, mengetahui isi novel itu adalah manfaat besar, dan inilah saat yang dia tunggu-tunggu. Kesan Baron telah meningkat, jadi dia sekarang memiliki 61 poin PR. Seperti yang direncanakan, dia sekarang dapat membeli salah satu spesies fantasi. Ketika malam tiba, Lloyd pergi keluar untuk menggunakan undian acak. Dia menekan tombol dan membiarkan keajaiban dimulai. Beberapa gigi muncul, itu luar biasa. Tetapi hanya ada satu masalah,
mantranya terlalu kecil dan membuat suara yang tidak menyenangkan. Kemudian seekor binatang kecil yang lucu keluar darinya. Lloyd kecewa, membayangkan binatang buas atau naga yang kuat, tetapi berakhir dengan hamster yang ramah. Buang-buang poin PR-nya, itu adalah kegagalan total. Hamster sangat terpukul mendengar ini. Dia mencoba berbicara dengan Lloyd dan entah bagaimana dia berhasil memahami apa yang dikatakan hamster. Hamster mengatakan dia memiliki kemampuan luar biasa. Lloyd kemudian memintanya untuk menunjukkan keahliannya. Hamster mengunyah sedikit dan memuntahkan kertas, itu adalah manual. Manual diperintahkan untuk merawatnya dengan penuh kasih, menawarkan biji bunga matahari untuk mengubah ukurannya. Benih merah akan membuatnya tumbuh dan benih biru akan membuatnya menyusut, dengan efek yang berlangsung 12 jam. Lloyd memutuskan untuk mengujinya dan memberinya benih merah. Begitu hamster memakannya, efeknya mulai dan tumbuh menjadi 5, setidaknya 10 meter, hamster raksasa. Hamster memandang Lloyd dengan arogansi. Dia memiliki 3 keterampilan total, menggali, mengeraskan tanah, dan terakhir, cica. Luar biasa, masalah mesin berat terpecahkan. Lloyd tidak bisa menunjukkan makhluk itu kepada orang-orang, karena itu akan menimbulkan kecurigaan. Dia perlu membawa buku kebangkitan dan berpura-pura menjadi jenius yang menggugah. Dia jenius sekali. Sangat pintar, saya menjadi gila. Satu-satunya masalah sekarang adalah menemukan pekerja. Lloyd mengumpulkan pasukan Baron, marah. Mereka dibayar tanpa melakukan apapun dan dia akan memastikan semua orang bekerja. Lloyd memerintahkan mereka untuk mendengarkan dengan cermat. Mereka adalah tentara-tentara dan tugas mereka adalah mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan. Mereka akan melakukan apa saja untuk menghidupkan kembali properti itu. Pada saat itu, tugasnya adalah membangun ruangan berpemanas, dan mereka harus memindahkan bumi ke lokasi konstruksi. Ekspresi para prajurit itu tercela, tidak ada yang menganggapnya serius, tapi dia sudah mengharapkan itu. Dia segera diinterupsi, dan merupakan ksatria senior Baroni, Newman. Dia bertanya kepada Lloyd apa yang dia lakukan membawa tentaranya. Seperti yang direncanakan Lloyd, ada 3 ksatria di properti ini, yang pertama adalah Newman, yang kedua adalah Bayer dan, terakhir, protagonis novel, Xavier Azerhan. Ketika segalanya mulai berantakan, orang ini adalah yang pertama mengkhianati dan meninggalkan Baron. Tidak hanya itu, ia menjual informasi tentang Baron ke curang. Dia satu-satunya yang memiliki banyak hutang untuk dibayar. Bagaimana sampah ini bisa menjadi ksatria senior? Newman mengatakan kepada Lloyd bahwa dia tidak percaya dia membuat tentaranya melakukan pekerjaan kotor ini dan, sebagai ksatria senior, tidak bisa menerimanya. Sementara Lloyd mengatakan dia memiliki izin Baron, Newman menyatakan bahwa dia tidak mengerti bagaimana dia menipu Baron, tetapi melihat masa lalunya, sepertinya dia menggunakan tentara untuk keperluan pribadi. Newman bertanya kepada Lloyd apakah dia salah, dan Lloyd menjawab tidak, dia benar-benar tepat untuk dipukul olehnya. Newman menggertakkan giginya dengan marah. Lloyd menggunakan sekopnya dan melemparkan banyak kotoran ke arah ksatria senior. Semua prajurit terkejut dan bahkan Newman tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dia mendidih karena marah. Apakah dia mencoba menghina seorang ksatria? Lloyd pura-pura tidak mendengarnya dan semakin mengejeknya. Lloyd mengambil sekopnya dan menunjuk Newman, menantangnya untuk berduel. Newman sudah cukup dan akan membuat Lloyd menyesalinya. Mereka akan berduel dalam sebulan. Lloyd meminta Habil untuk mengajarinya cara menggunakan pedang, tetapi segera ditolak. Habil menjelaskan bahwa pekerjaannya hanya untuk mengawasinya dan bahwa jika dia belajar menggunakan pedang, orang lain di sekitarnya bisa lebih berbahaya. Dia diinterupsi oleh Lloyd, yang bertanya apakah dia yakin, bahkan jika itu memberinya obat untuk insomnianya. Habil terkejut, karena tidak ada yang tahu itu. Kami belajar bahwa Lloyd sudah membacanya dan karena itu tahu semua tentang novel itu. Dia menjelaskan bahwa ketika Habil akan beralih dari spesialis pedang tingkat tinggi ke master pedang, inderanya semakin tajam sehingga dia tidak bisa tidur. Xavier menghela nafas dan menerima kesepakatan itu, mengejek Lloyd karena dia begitu yakin dia akan gagal, karena dia telah mencoba segalanya untuk menyembuhkan insomnianya, tetapi selalu gagal.